Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web, kembali berjumpa. Tentu saja masih di channelnya tutorial web ya, yaitu channel cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Baik teman-teman, di video ini kita akan bahas bagaimana cara menghasilkan uang dari website, yaitu dengan mengoptimalkan website yang kita buat menjadi sebuah wadah untuk menjadi mesin uang atau menciptakan uang untuk kita. Karena memang tujuan dari pembuatan website adalah untuk memperluas jaringan pemasaran, dan tujuan kita memperluas jaringan pemasaran tentu saja ujung-ujungnya kita ingin memperbanyak penghasilan dan keuntungan kita. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana agar website itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Karena memang jujur saja ya, saya membuat video ini dikarenakan ada pertanyaan dari klien yang menanyakan, bagaimana kok website saya kok tidak berkembang. Ya, jawabannya ya seperti itu, karena memang kurang optimasi websitenya. Karena tugas optimasi dengan pembuatan itu terpisah, karena memang ada biaya lagi ya. Ya misalkan seperti ini. Kalau misalkan jasa pembuatan website, setelah selesai membuat website dan sesuai dengan apa yang ditawarkan dengan biaya tertentu, maka selesai sudah ya. Dan untuk mengembangkan website itu agar sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan website, tentu saja harus ada usaha lainnya, misalkan dengan dipromosikan di Google AdWords, dipromosikan di Facebook Ad, atau di media lainnya. Tanpa promosi, bagaimana orang tahu ya keberadaan website kita? Sementara ada jutaan nama domain, ada jutaan website yang online di dunia maya ini. Jadi dengan demikian sangat sayang sekali ya kalau misalkan kita menyangka bahwa website itu akan bekerja secara otomatis setelah dibuat. Itu tidak seperti itu. Kalau misalkan kita sudah buat, kita juga butuh optimasi websitenya. Bagaimana agar mudah ditemukan di mesin pencari. Di antaranya adalah dengan teknik SEO atau Search Engine Optimization. Nah, bicara masalah website itu tidak akan lepas teman-teman dari yang namanya konten. Nah, mesin pencari akan berpihak ke kita ketika kita menyajikan konten yang unik dan dibutuhkan banyak orang. Unik di sini ya unik dalam pandangan mesin pencari. Artinya kontennya original ya, itu termasuk dari kategori unik, bukan hasil copy paste. Kalau misalkan kontennya hasil copy paste, justru itu akan merugikan kita, karena mesin pencari akan menemukan dengan sistemnya yang canggih akan menemukan bahwa website kita ada website plagiat seperti itu, website hasil konten-konten curian. Justru itu akan merugikan kita. Jadi kita harus membuat konten yang benar-benar original. Misalkan ketika kita membuat sebuah blog ya, nah di sana kita butuh konten-konten original untuk menyajikan konten yang benar-benar hasil karya kita. Dan itu akan disayang oleh mesin pencari, sehingga mesin pencari akan berpihak kepada kita ketika ada seseorang yang mengetikkan kata kunci sesuai dengan target kata kunci yang kita targetkan ya. Sebagai contoh, ketika kita menjual produk fashion, maka kata kunci utama adalah produk fashion. Sementara konten yang kita isikan sebagai sales letternya, kita hasil copy paste dari produk, dari misalkan dari karya orang lain. Kita tidak membuat deskripsinya sendiri dengan bahasa yang unik dan menarik. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya terhadap popularitas website. Karena website yang utama, yang pertamalah yang akan menjadi sorotan mesin pencari. Ya, seperti itulah gambarannya. Baik teman-teman, di video ini kita akan memberikan tips ya bagaimana agar website itu bisa mendatangkan pengunjung yang banyak.
Berarti kita bicara bagaimana kita menghasilkan konten. Nah, kita akan memberikan teknik bagaimana agar kita bisa membuat konten yang banyak sehingga bisa mendominasi mesin pencari, yaitu dengan teknik spin tag ya. Apa itu spin tag? Nah, spin tag itu adalah teknik membuat artikel, teman-teman, dengan merubah-rubah katanya, kata per kata, dengan menggunakan sinonim katanya. Nah, sehingga menghasilkan kalimat baru ya, yang fresh, dengan tidak merubah tujuan daripada kalimat atau penyampaian informasi kita. Nah, dengan demikian, dengan satu master artikel ya, kita bisa menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan artikel. Jadi tergantung dari spin tag yang kita buat ya. Dan yang kedua, ya, kita membutuhkan software atau plugin ya yang bisa menghandle atau mempublish ya hasil spin tag kita, sehingga bisa dipublish tanpa harus dipublish satu persatu. Jadi nanti akan bekerja secara otomatis. Nah, dan untuk pluginnya kita akan menggunakan plugin yang masih seperti yang di video ini ya, yang dengan judul cara membuat mesin uang otomatis, yaitu plugin WordPress Automatic ya, seperti itu. Atau juga teman-teman bisa mencari plugin yang lain, misalkan post generator seperti itu, dan masih banyak lagi lah, teman-teman tinggal cari saja ya yang bisa menghandle spin tag. Di sini kita tidak akan menunjukkan karena kita tidak berkepentingan dengan salah satu atau tidak berafiliasi dengan salah satu penyedia software dan plugin seperti itu ya. Hanya kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat spin tag ya. Di sini saya sudah unduh ya, namanya Sublime ya. Jadi kita membutuhkan software seperti ini. Teman-teman tinggal cari saja Sublime ya. Nah, seperti ini. Dan teman-teman tinggal unduh, dan gratis tentunya. Ya, teman-teman tinggal membuat judul. Sebagai contoh ya, teman-teman, ini judul yang sudah saya spin tag ya. Ini spin tag seperti ini, teman-teman. Ini ada jasa. Jasa sinonimnya melayani, layanan ya, seperti itu. Dan kita tutup dengan kurung kerucut seperti ini. Terus kalimat yang keduanya atau kata yang keduanya pembuatan buat bikin web, website, situs, dan seterusnya. Ini adalah untuk judul. Nah, nanti judul ini akan berubah. Akan terus berubah dan berubah. Nah, teknik spin tagnya seperti ini. Sementara untuk cara teknik pembuatan spin tagnya ya, kita ada cara seperti ini. Ya, yang pertama ada nested spin tag. Apa itu nested spin tag? Nested spin tag itu adalah spin tag di dalam spin tag. Sebagai contoh, ini ya, ini yang ini. Ya, seorang dalam kurung ibu dalam kurung hamil garis menyusui dalam kurung. Nah, dan garis wanita garis miring, ini spin tag dalam spin tag. Ini spin tag dan ini juga spin tag. Ini spin tag di dalam spin tag. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan nested spin tag. Nah, ketika kita masukkan ke dalam software, maka hasilnya akan seperti ini, akan menghasilkan tiga kalimat ya. Berarti kalau misalkan dibuat artikel, ini akan menjadi 3 judul artikel. Sebagai contoh, jadinya seperti ini. Seorang ibu hamil minum es. Dari mana? Seorang ibu hamil minum es, ke sini lari. Seorang ibu menyusui minum es. Seorang ibu lari ke sini menyusui minum es. Seorang ini wanita masuk ke sini dan minum es. Seperti itu. Atau juga bisa menggunakan teknik spin tag kosong. Nah, teknik spin tag kosong ini seperti ini. Ya. Sebagai contoh, ayah makan bakso. Kurung, pedas, garis, kepala sapi, garis, dan es ditutup lagi, tapi tidak ada kata lagi di sininya, dan langsung ditutup dengan kurung ya, seperti ini. Kurungnya kurung seperti ini ya. Oke. Maka jadinya akan seperti ini. Ayah makan bakso pedas, ayah makan bakso kepala sapi, ayah makan bakso dan es, ayah makan bakso. Nah, ini nomor 4. Dari mana ayah makan bakso? Kepala sapi lari ke sini.
Ayah makan bakso pedas, lari ke sini. Ayah makan bakso dan es. Ayah makan bakso dan es masuk ke sini. Dan yang terakhir, yang nomor 4 ini, ayah makan bakso. Ayah makan bakso. Yang ini saja. Ini adalah sepintak kosong. Seperti itu. Nah, itu adalah teknik-teknik membuat sepintaknya ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman membutuhkan software namanya Sublime, atau juga bisa menggunakan notepad seperti ini, bawaan dari Windows-nya bisa ya, kalau teman-teman tidak mau menggunakan Sublime. Dan kita buat kalimat ya sesuai dengan layanan masing-masing. Ini saya membuat contoh ya, contoh jasa melayani dan seterusnya. Dan akan kita masukkan ya, ini akan kita copy ke software yang sudah kita siapkan, plugin yang sudah kita siapkan. Sebagai contoh, teman-teman sudah lihat kan di video yang lalu ya, yang ini ya, kita masukkan ke yang ini, yang kemarin dijelaskan ya di video dengan judul cara membuat mesin uang otomatis ya. Nah, kita akan masukkan di sini ya, kita akan masukkan sebagai contoh dan kita akan lihat jadinya randomnya seperti apa. Kita masuk dulu ke dashboardnya dan kita akan gunakan plugin ini ya, plugin WordPress Automatic. Kita buat company baru ya, baik, dengan judul kita kasih judul aja sepintak ya, seperti itu. Dan kita cari ya, ini di sini kita menggunakan sepintak, baik, oke. Nah, sudah kan, ini posnya, baik, kita copy yang tadi ya, yang tadi teman-teman. Nah, ini ya, kita masukkan ke judul ya, kita masukkan ke judul ya, di sini, dan pastekan. Lalu untuk isi artikelnya kita ambil dari sini, baik, kita copy dan kita pastekan di sini. Sudah, berarti kita sudah punya sepintak. Nah, kita tinggal setting berapa menit sekali atau berapa jam sekali di sini. Kalau misalkan satu jam sekali atau per hari ya, per jam, terserah lah teman-teman mau berapa settingnya. Oke, kita coba ya dengan menggunakan ini, dan kita tidak akan publish tapi ke draft dulu ya, karena ini tidak ada gambarnya, jadi akan masuk ke draft dulu ya, dan kita save. Nanti setelah terbit akan kita tambah fitur ya. Oke, kita buktikan apakah ini bekerja atau tidak. Nah, aslinya yang ini ya, asli artikelnya yang ini, kita buktikan dengan membuat, baik, oke. Nah, ya teman-teman, ini kita lihat ya, masuk di draft dan kita baca hasilnya. Jasa bikin web untuk berbisnis, paket siap pakai, siap bisnis. Nah, kita random lagi. Oke, kita random lagi. Nah, ini kan, ini jasa bikin web untuk berbisnis, paket siap bisnis. Kita lihat yang kedua, rubahnya bagaimana. Jasa bikin web bisnis online, paket siap bisnis. Ini sudah berubah-ubah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti akan terus ya menghasilkan ratusan artikel. Bahkan saya cek dari hasil sepintak ini teman-teman, menghasilkan hampir 250 artikel. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman hanya membuat satu artikel sepintak saja
dengan teknik yang tadi ditambah memiliki pluginnya, teman-teman bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan artikel tanpa harus capek-capek seperti itu. Baik, semoga informasi ini bermanfaat ya, dan semoga dengan cara ini bisa membantu teman-teman untuk kesuksesan bisnisnya. Baik, kita coba publish ya. Yang tadi kan masih ini ya teman-teman, masih di draft ya. Ini semua masuknya draft ya. Nah, yang tadi karena masuknya di draft, supaya kita rubah dulu ya, dikasih dulu ini gambar ya, gambarnya asal saja ya, kita. Nah, baru kalau misalkan sudah dikasih gambar dan kita SEO-nya juga kita setting, ini sebagai contoh saja, tidak akan saya setting dulu ya, di publish. Nah, ini berarti sudah terbit ya, dan ini bisa dimasukkan ke kategori mana ya, jangan tem ya, tapi kategorinya kita masuk ke misalkan bisnis. Oke, kita update. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan teknik ini teman-teman akan mampu membuat artikel sebagai konten ya, dengan konten yang bisa jumlahnya ribuan. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru. Juga jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Dan insya Allah apa yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang ingin memiliki bisnis sendiri. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video, tentu saja di tutorial yang membahas tentang website ya, baik itu cara membuatnya, cara mengelolanya, atau bagaimana cara menghasilkan uang dengan menggunakan website. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.